السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimakumullah, para pendengar radio Baitur Rahman, RRI, radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya yang pasti tidak akan mampu kita menghitungnya. Kita bersyukur atas nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kelapangan waktu, sehingga kita bisa melaksanakan solat fardu maghrib kita secara berjamaah di awal waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan kita juga dapat melanjutkan i'tikaf kita di rumah Allah ini sambil kita menantikan fardu isya yang insya-Allah akan kita tunaikan secara berjamaah. Hadirin hadirat rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu bahwa pada tanggal 15 Februari nanti secara konstitusi masyarakat Aceh diberi kesempatan untuk memilih pemimpin baik di level gubernur, wakil gubernur maupun di level wali kota, wakil wali kota, kemudian juga bupati, wakil bupati di beberapa kabupaten kota yang ada. Kesempatan ini jamaah rahimakumullah diberikan secara bebas, rahasia. Masing-masing orang menentukan pilihannya berdasarkan hati nurani. Tidak boleh ada yang dipaksa, tidak boleh ada yang diintimidasi, bahkan secara aturan juga tidak boleh diberi sesuatu yang disebut dengan money politik. Itu melanggar secara aturan. Maka jamaah rahimakumullah, sudah kita kaitkan pada minggu yang lalu dengan hadis sahih Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapapun dari kalian melihat satu kemungkaran, maka segera dia beri peran. Yang pertama adalah biyadihi, dengan tangannya. Kalau tidak sanggup dengan tangan, maka fabilisanihi, berpindah kemudian kewajibannya dengan lisan. Tidak sanggup juga karena kondisi dan sebagainya, maka berpindah lagi kepada tahap paling rendah, kewajiban adalah biqalbihi,
yaitu dengan hati kita. Dan itulah selemah-lemah kewajiban orang beriman terhadap kemungkaran. Itu makna wadzalika adhaful iman. Maka bila kita kembali kepada sistem tadi pemilihan, maka apa yang dipesankan oleh hadis ini, maka kita dapat mencegah kemungkaran untuk 5 tahun ke depan di Aceh ini dengan tangan kita. Karena kita yang memilih dengan tangan kita, karena sistemnya coblos. Jadi tangan kita akan menentukan Aceh 5 tahun ke depan mungkar apa ma'ruf. Itu sangat-sangat tergantung kepada tangan kita. Dan itu diberikan tadi oleh konstitusi undang-undang secara bebas dan rahasia. Tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang paksa. Semua orang berdasarkan kepada nuraninya. Maka jamaah rahimakumullah, tentu kewajiban kita adalah apa? Menjalankan fungsi perubahan kemungkaran kepada kebaikan ini dengan tahap pertama dengan tangan kita. Nah, yang ingin kita bahas pada kesempatan ini, ya, bagaimana Al-Quran memberi petunjuk di dalam kita memilih pemimpin. Tapi sebelum itu, saya ingin sampaikan sedikit di dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, Manahijul Ulama fil Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Ini adalah kitab tentang metode para ulama di dalam persoalan amar ma'ruf nahi munkar, yang ditulis kitab ini oleh Syekh Farouk Abdul Majid. Di antara yang ditulis di sini mungkin sedikit saya ingin sampaikan bahwa kebanyakan para ulama salaf, kalau kita katakan ulama salaf, itu yang dimaksud, ya, adalah mereka-mereka yang ada di 3 periode yang Nabi puji, yaitu pertama periodenya sahabat, para sahabat, karena Nabi mengatakan sebaik-baik periode adalah periode aku. Kemudian setelah itu yaitu periodenya tabi'in. Kemudian setelah itu yaitu tabi'ut tabi'in. Umumnya para ulama dari zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan setelah itu, umumnya mereka itu menolak untuk mendatangi ke tempat istana para pemimpin. Umumnya mereka menolak untuk mendatangi istana para pemimpin, dan umumnya mereka juga menolak pemberian dari para raja-raja. Tetapi ada di antara mereka, termasuk akan kita baca, adalah Imam Malik ibni Anas, pendiri madhab Maliki. Ini masuk dalam kategori tabi'in, dalam kategori tabi'it tabi'in. Imam Malik ibni Anas ini adalah orang yang berpendapat, artinya penting ulama ini mendatangi pemimpin, tapi dengan catatan yang akan kita baca tadi. Tapi kita baca terlebih dahulu
najid al-kathira min ulama'i salafi kanu yarfuduna ad-dukhul 'ala al-hukam wa ghasyana majalisihim. Kita temukan kebanyakan para ulama salaf kanu yarfuduna ad-dukhul 'ala al-hukam, mereka menolak untuk mendatangi istana-istana raja. Wa ghasyana majalisihim, dan mendekati ya kepada raja-raja. Kenapa? Izzatan lin nafsil mu'min, karena untuk menjaga kehormatan diri. Wa hifadhan 'ala al-'ilmi alladhi rafa'ahumullahu bihi, dan untuk menjaga ilmu yang Allah titipkan kepada para ulama itu. Maka diberi contoh di sini, fahadha Hammad ibn Salamah rafadha an yastajiba lid-dawlati 'indama da'uhu. Hammad ibn Salamah diberi footnote di bawah ini. Hammad ibn Salamah ini meninggal tahun 167 Hijriah. Imam Thiqah, qudwah fil hadis. Ini adalah ulama besar di dalam hadis. Ya. Apa namanya? Hammad ibn Salamah ini di dalam kitab Qimatuz Zaman 'inda al-ulama, nilai waktu di mata para ulama, itu diceritakan oleh muridnya yang diangkat dalam kitab tadi Qimatuz Zaman 'inda al-ulama, mengutip kitab Sir A'lamin Nubala Imam Az-Zahabi. Hammad ibn Salamah ini dikatakan oleh muridnya, kalau seandainya Hammad ibn Salamah diberitahu besok beliau meninggal dunia, maka beliau tidak bisa tambahkan sedikit lagi kebaikan dalam hidupnya, walaupun tahu besok meninggal. Kenapa enggak bisa tambah sedikit pun lagi? Karena dikatakan oleh muridnya, kalau sekiranya saya katakan bahwa Hammad ibn Salamah tidak sempat senyum dalam hidupnya, sungguh saya jujur. Kalau saya katakan Hammad ibn Salamah tidak sempat senyum dalam hidupnya, la sadaqtu, sungguh saya jujur orangnya. Kana masyghulan, beliau ini kesibukannya dengan apa? Imma an yuhadditha, kesibukannya dengan mengajarkan hadis. Kalau tidak mengajarkan hadis, yaqra, membaca kitab. Kalau tidak membaca kitab, yusabbih, berzikir. Kalau tidak berzikir, yusalli, sedang salat. Hakadha yaqsimun nahar, begitu beliau membagi waktu dalam hidupnya. Jadi kalau tidak mengajarkan hadis, ya sedang membaca kitab. Kalau tidak sedang membaca, berarti sedang zikir. Kalau enggak sedang zikir, berarti sedang salat. Itu aja 4 waktu beliau bagi dalam hidupnya. Maka dikatakan tadi, kalau beliau itu dibilang besok mati, itu enggak tahu mau tambah di mana lagi kebaikannya, karena hidupnya enggak ada yang sia-sia selama hidupnya. Enggak ada celah satupun dari waktunya itu yang sia-sia. Sehingga kalau diberitahu besok mati pun enggak tahu mau dicolok di mana lagi. Ini Hammad ibni Salamah. Ini meninggal tadi tahun 167 Hijriah. Hammad ibn Salamah ini kalau diundang oleh raja untuk datang ke istana, beliau tolak, tidak mau datang. Beliau tolak, tidak mau mendatanginya. Maka beliau malah berpesan, fakana yaqul idza da'aka al-amiru litaqra'a alaihi qul huwallahu ahad fala ta'tihi. Kalau seandainya pemimpin memanggil kamu ke istana untuk membacakan kepadanya qul huwallahu ahad, jangan datang juga. Jangan datang juga. Kemudian
Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini sangat masyhur. Imam Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama besar dari kalangan tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri lahir tahun 97 Hijriah, meninggal tahun 161 Hijriah. Ini ulama besar dari kalangan tabi'in. Imam Sufyan Ats-Tsauri, jamaah rahimakumullah, yuhadzir iqtiranahu min ad-dunu min al-hukam wa at-taqarrub ilayhim. Jaa dhalika fi ar-risalah allati ba'athaha ila Ibad ibni Ibad. Qala fiha, Sufyan Ats-Tsauri sangat-sangat mengingatkan ulama-ulama untuk tidak mendatangi para raja-raja. Ini tergambar dalam satu surat yang beliau kirimkan kepada seorang ulama, Ibad ibni Ibad. Beliau mengatakan di dalamnya, wa iyyaka wal umara'a wad dunuwa minhum wa an tukhalitahum fi syai' wa iyyaka an tukhda'a fayuqalu laka tashfa'u fataruddu an mazlum aw mazlamah. Qala tilka khadi'atu iblis wa innama ittakhadhaha fujjar al-qurra sullama. Jadi beliau mengingatkan kepada ini agar supaya tidak mendekati dan mendatangi para pemimpin, karena mereka itu akan memperdaya kalian, ya, dengan memberi ini memberi itu, akhirnya yang benar enggak dibilang lagi benar, ya, yang salah dibenarkan. Karena apa? Karena sudah diberi ini, sudah diberi itu. Nah, jamaah rahimakumullah, nah, kebanyakan para ulama salaf tadi saya sebut menolak untuk apa? Untuk menjaga kehormatan diri, menjaga apa ilmu yang diberikan oleh Allah, agar supaya yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Sehingga mereka takut kalau mendatangi kemudian diiming-iming dan diberi ini itu, luntur akhirnya keilmuan dan luntur ketahanan ketakwaannya. Tapi yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, Imam Malik ibni Anas, Imam Malik ibni Anas ketika ditanya kepada beliau, wa ma qila lil Imam Malik innaka tadkhul ala sultani wa hum yadhlimun wa yajurun, qala yarhamkallah fa aina al mutakallimu bil haqq. Ketika ada orang yang mengomentari kenapa Imam Malik mau mendatangi kepada pemimpin, kebanyakan tadi orang ulama-ulama lain diundang pun menolak, tidak mau hadir. Imam Malik mengatakan kepada orang yang mengatakan kepadanya tadi, yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu, fa ainal mutakallimu bil haq. Kalau kita ini yang tahu tidak datang kemudian mengatakan yang benar adalah benar, siapa lagi yang mengingatkan para pemimpin itu? Kalau kita tidak berani mengingatkan lagi mereka, siapa yang akan ingatkan mereka? Nah, maka kemudian jamaah rahimakumullah, wa intilaqan min idraki ahammiyati salahil hakim, yaqulu al-Fudail ibn Iyad, saking pentingnya seorang pemimpin itu orang baik, maka al-Fudail ibn Iyad ini ulama besar dalam kalangan tabi'it tabi'in, ulama besar dalam kalangan tabi'it tabi'in. Al-Fudail ibn Iyad mengatakan, walau kanat li da'watun mustajabah laja'altuha lil imami li'anna bihi salahur ra'iyyati fa idza salaha aminatil ibad wal bilad. Kata Al-Fudail ibn Iyad, ini ulama besar kalangan tadi tabi'in, terkenal dengan kewaraannya, ketakwaannya,
Kalau sekiranya saya termasuk orang yang makbul doa di sisi Allah, maka sungguh doa pertama saya akan saya gunakan untuk mendoakan pemimpin. La ja'altuha lil imam. Kalau sekiranya saya ini orang yang mustajab doa, maka akan saya prioritaskan doa saya yang mustajab ini untuk pemimpin. Kenapa? Li'anna bihi salahur ra'iyah. Karena pemimpin ini di tangannya lah baik tidak baik rakyat. Fa idza salaha aminatil ibad wal bilad. Kalau pemimpin ini baik, maka rakyat tenang, negara pun aman. Rakyat tenang, negara pun akan aman. Imam Malik ibni Anas juga mengatakan dalam satu pernyataannya, haqqun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadrihi syai'an minal ilmi wal fiqh. Menjadi kewajiban atas seseorang yang Allah telah titipkan ilmu kepada orang tersebut, an yadkhula ala zi sultan ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu. Kata Imam Malik, menjadi kewajiban atas seseorang yang Allah titipkan ilmu padanya untuk mendatangi pemimpin, untuk menyuruh pemimpin itu melakukan yang ma'ruf dan mencegah pemimpin itu untuk tidak melakukan kezaliman, dan menasihatinya. Wa yu'allilu dzalika biqaulihi. Imam Malik berargumen dengan pendapatnya, li'annal 'alima innama yadkhulu 'ala sultan ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri fa idza kana fa huwal fadlu alladhi laysa ba'dahu fadl. Karena orang yang alim ini menemui pemimpin untuk maksud amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu tujuannya, maka inilah keutamaan yang tidak ada keutamaan selain daripada itu. Tidak ada keutamaan selain keutamaan daripada itu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya jihad adalah berani berkata benar di depan pemimpin yang zalim. Seafdal-afdalnya jihad adalah kalimatu haqqin, mengatakan yang benar di depan pemimpin yang zalim, inda sultanin jair. Afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultan jair. Seafdal-afdalnya jihad adalah berani mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Maka dalam kitab ini kemudian dikatakan, karena tadi ditemukan ada ulama yang mendatangi pemimpin untuk maksud menasihatinya, tapi kebanyakan mereka tidak mau mendatangi dan menjauh karena takut nanti tergoda dengan materi dunia, sehingga yang benar enggak lagi dibilang benar karena diberi sesuatu. Maka di sini dijelaskan bahwa kalau seandainya pemimpin itu adalah orang yang ada keinginan untuk berbuat baik dan menegakkan kebenaran, maka ini menjadi kewajiban bagi orang yang alim untuk mendukung dia dan memberi arahan dan bimbingan untuk kemudian dapat bersama-sama menegakkan tadi kebenaran, tapi tetap bukan maksud materi duniawi. Tapi kalau seandainya pemimpin itu zalim dan dia tidak mau merubah kezalimannya, dan ulama itu tidak bisa meyakini bahwa bisa menjaga dirinya tidak terpengaruh dengan pemberian pemimpin seperti ini, itu dianjurkan untuk tidak mendekati. Karena apa? Pertama, peluang memperbaiki tadi cukup sulit.
Yang kedua malah nanti dia yang akan dirubah. Maka Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab ini disebutkan, ketika ditanya kepada beliau, kenapa hai Sufyan Ats-Tsauri, ini ulama besar kalangan tabi'in tadi, tidak mau mendatangi pemimpin? Kata Sufyan Ats-Tsauri, untuk apa saya mendatanginya? Kata orang ini kan bisa memberi nasihat kepadanya, ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, apa? Kamu suruh saya berenang di lautan, mana mampu saya. Ini kalau kita lihat memang kebanyakan kan begitu. Nah, kekuatan kita untuk menasihati, ya, satu dari banyak pendamping-pendampingnya yang manusia-manusia, ya, seperti setan, sehingga kekuatan tariknya lebih ke kiri daripada kita tarik ke kanan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ya, kamu suruh saya berenang di lautan, mana mampu saya berenang di lautan, nggak ada tepinya. Nah, maka beliau itu tadi tidak mau, diundang pun nggak mau datang, karena tadi dipikir menasihati pun, ya, itu tidak ini. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, tadi Imam Malik dan Al-Fudail ibn Iyad mau mendatangi, tapi dengan maksud tadi karena apa? Pemimpin ini besar sekali dampaknya, ya, dampak terhadap masyarakat, termasuk juga terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu jamaah rahimakumullah, sekarang kita masuk dalam memilih pemimpin dari sekian calon-calon ini. Bagaimana petunjuk Al-Qur'an? Apa yang mesti kita lihat? Yang langsung memang berbicara tentang ini adalah dalam surat Yusuf. Surah Yusuf pada ayat 55 dari surat Yusuf, ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam, ayat 55. Nabi Yusuf mengatakan kepada Raja Mesir, setelah Nabi Yusuf terbebas dari tuduhan dan keluar dari dalam penjara, Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Qala, Nabi Yusuf berkata, ij'alni, jadikan aku, ala khazainil ard. Khazain itu artinya adalah apa namanya, tempat penyimpanan logistik, ya, gudang-gudang bulog itu namanya dia khazain. Kita tahu Mesir dari zaman dulu, karena dia ada sungai Nil, maka dia ada termasuk negeri yang subur, maka dia punya hasil panen, sehingga masa kekeringan Nabi Yusuf, apa namanya, Nabi Yakub yang di negeri Madian itu kekeringan, minta bantu, ya, logistik, datang ke Mesir mengirim anak-anaknya yang kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf yang sudah bekerja di situ sebagai kabulok. Jadi Nabi Yusuf menawarkan diri kepada Raja Mesir dengan mengatakan, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku ini, ya, sebagai orang, kalau di sini disebut dengan wazir, menteri logistik, menteri logistik. Jadi Nabi Yusuf menawarkan diri kepada Raja Mesir untuk diangkat menjadi menteri logistik. Kenapa Nabi Yusuf menawarkan diri? Lalu beliau mengatakan, inni hafizun alim. Inni, sesungguhnya aku, hafiz, pandai menjaga amanah. Pandai menjaga amanah. Jadi kalau beras atau padi atau apapun dari hasil panen disimpan dan aku yang jaga, aku pandai jaga, enggak bawa lari, enggak akan bawa lari.
Alim. Yang kedua adalah alim. Aku juga punya ilmu tentang bagaimana menjaga stabilitas harga pangan dan menjaga stok pangan. Bagaimana membuat stabilitas pangan ini baik di musim panen maupun di musim peceklik dia bisa stabil. Ketika musim panen tidak anjlok harganya, ketika musim peceklik juga tidak kekurangan stoknya dan kemudian harganya tinggi. Aku punya ilmu menjaga ini. Ini kata Nabi Yusuf alaihi salam. Maka dalam tafsir ini saya baca sedikit. Qala Yusufu, Nabi Yusuf berkata, ini tafsir Al-Munir Syekh Wahbah Az-Zuhaili yang saya baca ini, ij'alni ayyuhal maliku ala khazainil ardh. Wahai raja, jadikanlah aku ini tadi ya adalah penjaga daripada logistik. Kalau di sini dikatakan adalah ya apa itu dia? Al-ahramul lati yujma' fiha al-ghalatu lima yastaqbilunahu minas sinina allati akhbarahum bi sya'niha. Jadi piramid-piramid yang ada di Mesir itu, disitulah disimpan stok ya, logistik tadi. Ketika panen besar lalu disimpan stoknya dalam piramid-piramid itu. Jadi Nabi Yusuf meminta dirinya untuk diangkat menjadi kabulok lah, untuk sederhana kita sebutkan sekarang. Untuk apa? Li usyrifa 'alaiha wa atasarraf fiha, supaya saya bisa mengelolanya. Hatta aj'ala tawazunan iqtisadiyan baina sanawatil khasbi wa sinnil qahti, sehingga saya bisa menjaga stabilitas ekonomi baik di musim panen maupun ketika musim peceklik. Aku bisa jaga stabilitas ekonomi. Fa unqidhul bilada minal maja'ati allati tuhaddidu ahlaha, maka aku akan selamatkan negeri ini dari kelaparan yang mengancam negeri ini, bihasabi ru'ya allati ra'aitu, di mana yang dilihat di dalam mimpinya Nabi Yusuf yang diminta takwil oleh raja. Li'anni hafizun aliman, karena apa? Karena saya itu hafiz alim. Maknanya khazinun aminun dhu ilmin wa basiratin bima yatawallahu, karena saya itu orangnya amanah dan punya ilmu terhadap tadi jabatan yang saya duduki, mampu mengelola stabilitas harga dan stok pangan tadi. Wa fi hadza ima'un li ahammiyati at-takhtit wa at-tanzim al-mali wa iqamatu at-tawazun bain al-mawarid al-maliyah wan nafaqat. Ayat ini kata Wahbah Zuhaili juga menjadi isyarat tentang pentingnya perencanaan ya pemerintah itu dalam hal menjaga stabilitas tadi pangan dan stabilitas harga. Nah, jamaah rahimakumullah. Fa ajabahu al-maliku ila talabihi wa ja'alahu wazir al-mali wal khazanah wa atlaqa lahu sultan at-tasarrufat fi syu'un al-hukmi lima lam yaslamasa ladaihi min rajahah akal. Lalu raja menerima tawarannya Nabi Yusuf dan mengangkatnya menjadi menteri. Kalau di sini dibilang malah menteri ekonomi, wazirul mal wal khazanah, menteri ekonomi dan logistik, menteri keuangan dan logistik. Nah, kemudian diberikannya adalah untuk kemudian tadi kewenangan untuk mengelola persoalan tadi logistik, karena Raja Mesir menangkap adanya kemampuan secara kapasitas yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka di sini di dalam kitab
tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, setelah menafsirkan, biasa beliau kemudian menyebutkan tentang fiqhul hayati wal ahkam. Apa nilai-nilai yang dapat diambil dalam kehidupan kita, atau apa ada hukum-hukum. Karena Wahbah Zuhaili ini ulama yang kecenderungannya kepada fikih, sehingga beliau punya kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu. Beliau punya juga kitab Al-Muyassar fil Fiqh Syafi'i. Beliau punya juga kitab Usulul Fiqh Al-Islami. Maka beliau karena kecenderungannya ke fikih, biasanya dalam hal-hal fikih beliau lebar membahasnya dalam tafsirnya. Maka beliau dalam masalah fiqhul hayati wal ahkam, apa pelajaran dapat diambil dan hukum-hukum dari ayat tadi, beliau mengatakan, innal muqawamat al-alamiyah, innal muqawamat al-aliyah min ilmin wa khuluqin wa adabin wa husni tasarruf tubawwi sahibaha manzilat as-samiyah wal makana ar-rafi'ah. Jadi aspek kapasitas keilmuan dan integritas akhlak dan kemampuan leadership dan manajemen, inilah yang kemudian dapat menempatkan seseorang itu pada posisi tertentu yang sesuai dengan kapasitas dan integritasnya. Jadi keilmuan, akhlak, manajemen, leadership, tubawwi sahibaha al-manzilata as-samiyata wal makanata ar-rafi'ah. Inilah yang akan bisa menempatkan orang untuk satu jabatan yang tinggi. Karena tadi butuh kepada ilmu, butuh kepada kejujuran, butuh kepada leadership, kepemimpinan, karena apa yang diemban begitu besar. Dilanjutkan kemudian jamaah rahimakumullah, yajuzu talabul wilayati wa idharu kauni syakhsi musta'iddan laha idza kana min ajalli at-ta'rif lil ma'muri ghairil ma'ruf wa kana asy-syakhsu wathiqan min nafsihi wa dinihi wa ilmihi wa ahlan lima yatlub. Berdasarkan ayat ini juga menjadi dalil boleh seseorang meminta suatu jabatan. Kan ada hadis-hadis tidak boleh meminta jabatan, tapi ayat ini menjadi dalil boleh seseorang meminta jabatan. Kalau dalam konteks sekarang ini, boleh seseorang mencalonkan diri dan kemudian memperkenalkan diri kepada masyarakat bahwa seperti Nabi Yusuf tadi, angkat saya jadi menteri logistik, saya punya kemampuan untuk mengelola logistik dan menjaga stabilitas pangan, dan saya orangnya amanah. Tapi dengan persyaratan, ya, boleh tadi mengajukan diri untuk tadi satu jabatan tertentu, ya, idza kana min ajallit ta'rifi lil ma'muri ghairil ma'ruf wa kana asy-syakhsu wathiqan min nafsihi wa dinihi wa ilmihi. Apabila orang tersebut yakin bahwa dirinya itu adalah tadi, ya, punya kemampuan, punya keilmuan, dan dia maksudnya adalah untuk apa? Memperbaiki, bukan untuk kepentingan pribadi. Maka di sini dikatakan, amman nahyu ala talabil imarah fi qawlihi li Abdurrahman ibni Samurah fima akhrajahu Syekhani. Adapun larangan Rasulullah kepada Abdurrahman ibni Samurah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jangan kamu minta jabatan, ya. Juga ada ayat dalam Al-Quran, jangan kalian, artinya fala tuzakku anfusakum, jangan kalian membersih-bersihkan diri. Fal muradu
bihi fil hadis liman la yasiqu bi nafsihi min al-qiyam 'ala al-wilayah li dhu'fihi wa 'ajzihi aw li aghrad nafsihi. Larangan ini adalah maksudnya ketika orang tidak yakin bahawa dia mampu mengemban amanah itu, dan tidak boleh itu dilarang kalau li aghrad nafsihi, untuk maksud kepentingan nafsunya, untuk maksud kepentingan nafsunya, maka itu yang tidak boleh. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang untuk memperbaiki dan dia merasa mampu itu, maka berdasarkan ini adalah boleh. Nah, jemaah rahimakumullah, karena waktu kita insya-Allah nanti kita akan sambung tentang ayat ini. Kita kaitkan dengan ayat nanti cerita Nabi Musa alaihi salam ketika anak Nabi Syuaib memintanya untuk dijadikan pekerja, juga apa menjadi kriteria, sehingga Al-Quran sudah jauh-jauh hari mengajarkan kita untuk memilih pemimpin, kriteria apa yang harus kita perhatikan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.